Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Bu Lastri pada materi masih PKL dengan Project Work. Oke, pada hampir minggu terakhir ini adik kita sudah mempersiapkan ya untuk presentasi nanti dalam Project Work, yaitu membuat PowerPoint. Nah, PowerPoint yang kita buat tentu saja tentang hasil dari laporan dari project work kita yang sudah kita kerjakan selama hampir 5 minggu ya Dek ya, kita mengerjakannya. Kemudian nanti kita akan presentasi menayangkan dari project work yang telah kamu kerjakan. Jadi di dalam PPT-nya nanti kamu kan sudah belajar bagaimana cara pembuatan PPT yang bagus dalam mapel simulasi digital dulu ya. Nah, di sini hanya Bu Lastri mengulas sedikit tentang apa saja yang akan dimasukkan di dalam nanti laporan kamu yang akan dimasukkan ke dalam PPT nanti. Nah, itu yang akan Ibu ulas di dalam ini PPT saat ini. Oke, jadi nanti di dalam presentasi project work nanti, nah tentu saja kamu harus memperhatikan syarat-syarat dalam pembuatan PPT ya Dek ya. Nah, syarat-syaratnya itu tentu sudah kamu pelajari dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, saran Bu Lastri, kita konsisten ya, jadi rata-rata layar kita modelnya sama supaya konsisten, dan materi kita bukan promo, ibaratnya PPT kita bukan PPT promosi ya, tapi PPT formal karena kita menjelaskan dari materi project work, jadi formal. Jadi backgroundnya Ibu sarankan yaitu konsisten, jadi sama untuk semua, tinggal settingan di transisi dan animasi saja. Oke, ini sedikit Ibu berikan contoh sama kalian. Nih contoh ya, kebetulan untuk tesis Ibu dulu seperti ini, karena informal juga ya sama ya, tapi tidak sama dengan kamu ya. Jadi Ibu tampilkan slideshow-nya seperti ini. Oke, nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya Dek. Nah, ini kan nah seperti ini. Nah, pada kamu nanti tentu yang di atas ini. Nah, ini yang di atas ini judul ini adalah judul dari project work kamu. Kemudian ini di sini adalah project work yang PKL dengan project work. Ini adalah data-data kalian semua. Kemudian ini boleh nanti foto kalian yang formal ya. Kemudian ini adalah logo dari sekolah kita. Kemudian ini untuk memasukkan nanti logo dari perusahaan kamu, yaitu PT Mandala ya, logonya di sini aja PT Mandala. Oke. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, nah kemudian di halaman berikutnya nanti ini tujuan dari project work, di sini kamu tuliskan. Sebentar Bu Lastri keluar dulu. Nah, ini tujuan dari project work, bukan tujuan dari penelitian ya Dek. Kalau Bu Lastri kan dulu tesisnya penelitian, jadi tujuan penelitian. Kalau kamu adalah tujuan dari project work, kamu masukkan di slide nomor 2-nya. Oke, kalau kita lihat tujuan dari project work kalian dulu seperti ini ya Dek ya. Nah, inilah yang akan kamu tinggal masukkan ke PPT. Jadi ini semua nanti tinggal kamu kopikan dan masukkan ke dalam PPT kamu. Kemudian di slide yang keduanya, kalau dengan Bu Lastri tadi di slide kedua berbeda ya Dek ya, karena ini adalah tesis. Nah, ini kerangka berpikir ya, kalau kamu nanti akan masuk ke sebentar. Nah, ini manfaat dari project work ini kamu masukkan ke dalam slide ketiga ya.
Kemudian untuk slide keempat, silakan dimasukkan yang ini. Slide keempat adalah rencana dan alokasi. Nah, itu di slide keempat nanti. Kemudian di slide kelima, kamu masukkan ke dalam kajian teori. Nah, ini adik ya, kajian teorinya yang penting saja. Ya, maksimal 2 slide aja nanti. Kajian teori apa yang akan kamu masukkan nanti di dalam untuk presentasi nanti. Ya, misalnya fungsi dari pengelolaan keuangan atau yang lainnya seperti itu. Nah, silahkan dimasukkan 2 slide aja. Nah, kemudian untuk slide setelah kajian teori, nah itu masuk ke dalam bab 3 jadi ya, bab 3 kita sudah masuk. Nah, seperti ini. Bab 3 kamu kan sudah masuk ke pembahasan. Nah, ini inti dari presentasimu ya di sini. Nah, mana yang akan dimasukkan ke dalam PPT? PPT yaitu untuk transaksi-transaksi yang ada kasus saja. Yang Ibu warnai biru ini. Nah, Ibu warnai biru ini masukkan ke dalam PPT kamu. Misalnya transaksi tanggal 2 Januari 2021 perusahaan membeli mobil pick up ya second untuk operasional perusahaan pada Ibu Sonia seharga 98 juta. Sebesar 50 dibayar tunai, sisanya dibayar tanggal 22 Januari. Nah, yang dibuatkan kwitansi kan yang 50 ya Dek, yang dibayar tunai ya. Nah, ini kamu jelaskan. Di dalam PPT kamu jelaskan yang 50 inilah yang dibuatkan kwitansinya. Sedangkan yang selebihnya itu kita bayar nanti kwitansinya muncul itu tanggal 22 Januari. Nah, seperti itu. Kemudian lagi di bab 3 yaitu yang tanggal 6 mengeluarkan dana biaya tiket pesawat untuk Pak Kifari melakukan perjalanan dinas ke Singapura. Di sini kan dengan US Singapura ya, dengan US Singapura itu 195 US Singapura. Kemudian di sana akan kamu jelaskan harus ini dimasukkan ke rupiah. Jadi kurs waktu itu yaitu 1 US Singapura yaitu 10.500. Nah, kita kalikan. Nah, di dalam PPT ini harus kamu jelaskan. Ya. Kemudian yang transaksi tanggal 7, Pak Kifari mengeluarkan biliar giro dengan nomor ini komplain dari anak ini. Kamu menuliskan biliar giro karena adanya komplain atas pembayaran sebelumnya dengan cek, rupanya cek itu kosong. Nah, maka tanggal segini Pak Kifari mengeluarkan biliar giro seperti itu. Itu kasus-kasus di transaksi keuangan ya Dek ya. Kemudian untuk tanggal 12 Januari mengeluarkan dana untuk akomodasi 2 orang karyawan yaitu Pak Joko dan Pak Ridwan untuk menghadiri pameran di Bali yaitu 4.500.000. Nah, tetapi tanggal 15 Januarinya ada pengembalian dana dari akomodasi tersebut yang tidak habis sama dia ya, yaitu 500.000. Berarti total yang habis untuk acara pameran tersebut, ya menghadiri pameran tersebut hanya 4 juta. Nah, di sini harus kamu jelaskan di PPT kamu bahwa transaksi dimasukkan tanggal 15 saja. Dianggap yang tanggal 12 itu adalah ngebon. Jadi dimasukkanlah transaksi pada tanggal 15 juta yang setelah dikurangin yaitu 4.500.000 dikurangan 500.000 itulah yang dibuatkan kwitansinya. Ya, oke Adik ya. Nah, kemudian transaksi untuk tanggal 22 ini berhubungan dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Januari yaitu pelunasan mobil pickup. Kamu dijelaskan di PPT bahwa ini ada hubungannya. Kemudian transaksi itu tanggal 25 Januari 2001 Pak Kifari mengeluarkan cek senilai 20 juta atas pembelian barang dagang itu sama Pak Arianto. Kemudian 30 juta harga semuanya, sisanya dibayar tunai di BCA dan dibuatkan cek dan kwitansi. Oke, nah di sini kan terjadi 2 transaksi. Ada yang uang tunai, ada yang dengan cek. Nah, ceknya senilai 20 juta. Nah, 20 juta ini kamu kan membuatkan cek. Kemudian selebihnya jadi 30 juta kurang 30 juta 500 dikurang 20 juta itu dibuatkan kwitansinya. Nah, di dalam PPT kamu jelaskan itu ya. Karena transaksi tanggal 25 terjadi 2 bukti transaksi. Yang pertama yaitu cek,
Kemudian yang kedua yaitu kwitansi. Kenapa terjadi kwitansi? Karena di dalam PPT-nya dijelaskan nanti bahwa kwitansi terjadi setelah adanya pembayaran dengan tunai. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu slide kesimpulan. Jadi di slide terakhir, kamu berikanlah kesimpulan dari hasil project boardmu, kamu tayangkan pada slide terakhir. Kemudian, slide penutupnya boleh ucapan terima kasih seperti ini ya, Dek ya. Oke, demikian dari Bu Lastri. Mudah-mudahan bisa pencerahan bagi kamu untuk membuat PPT dari project board ini, dan selamat untuk kalian semua yang telah menyelesaikan project board sampai ke PPT, dan selamat untuk kalian, semoga sukses selalu dan maju untuk presentasi di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.